Oke, selamat malam, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. Selamat malam, Pak ya, selamat malam. Ini Bayu Wijaya ya. Wijiana, Pak. Mohon maaf, Oh, Pak. Wijana, ya Wijana ya. Iya. Oke, sama Herlin Kurnia ya. Oke, saudara-saudara, kita mulai bimbingan yang pertama ya. Itu silahkan siapkan itu topik yang Anda ajukan ya. Dimulai dari Bayu Wijana, silakan. Ya, silakan Anda itu presentasikan 5 menit aja ya topik yang Anda ajukan. Oh iya, unmute ya. Mohon maaf, Pak. Halo, selamat malam, teman-teman. Untuk topiknya, ini di share screen atau tidak, Pak? Boleh disampaikan, disampaikan aja kalau Anda nggak sampai sini. Baik, Pak, saya sampaikan saja. Untuk topik yang saya angkat yaitu rancang bangun sistem informasi pemilihan umum OSIS sekolah menengah atas. Jadi urgensinya itu karena dulu waktu saya SMK, sekolah saya gedungnya ada dua di dua kecamatan yang berbeda dan lokasinya cukup jauh. Jadi kalau mau melakukan pemilu OSIS, nah siswa yang di gedung dua itu harus pergi ke gedung satu dulu untuk melakukan coblosan. Kebetulan saya dulu ketua pelaksananya, jadi saya punya ide sekarang bagaimana kalau saya membuat sistem informasi untuk pemilihan ketua OSIS tersebut, begitu Pak. Metodenya apa? Metode itu metodenya gini ya. Metodenya itu eh, sistem yang mampu mengakomodir kebutuhan pemilih gitu kan ya. Melakukan coblosan ya. Gitu kan? Betul Pak, betul Pak. Untuk Oke. fiturnya ada fitur pencoblosan tentunya ada. Kemudian untuk fitur yang dipaparkan seperti video nanti orasi pemilih kandidatnya mempresentasikan visi misinya, kemudian bisa dilihat oleh para peserta pemilu begitu secara online lewat akses web. Hmm. Oke, saya setuju. Tapi judulnya jangan disampaikan pemilu OSIS lah ya. Sistem kayak gini tuh kan nama IT-nya itu kan e-voting gitu kan. Oh ya, Ya, gitu e-voting aja. ya Pak lebih tepatnya ya Pak. E-voting, metodenya apa, gitu ya. Outcome-nya apa. Gitu aja judulnya. Rancang bangun e-voting, ya, metodenya X, outcome-nya X. Nah, gitu ya. Gitu aja. Bahwa nanti itu dipakai untuk pemilu OSIS, pemilu Karang Taruna, pemilu lurah, pemilu apa aja kan bebas. Gitu ya. Gitu, Bayu ya. Halo? Halo baik Pak, ini saya noted ya Pak, saya catat. Ya, Untuk silakan. tadi saran dari Papan saya bangun e-voting dengan E-voting, betul. E-voting metodenya apa? Nanti Anda lakukan studi pendahuluan. Ya. Lakukan studi pendahuluan ya dari referensi ya kan 20 paper yang membahas tentang sistemnya e-voting ya, sistem dan metodenya ya. Nanti studi itu di dalam batasan masalah nanti disampaikan bahwa ini diterapkan untuk uji coba itu di dalam pemilihan ketua OSIS. Nah, gitu aja ya dalam batasan masalah. ya. Oke, itu udah bagus. Silakan dilanjutkan Eh, ya. Mohon maaf Pak, izin bertanya sebentar mengenai tadi dan out out outcome apa tadi ya Pak? Ya, outcome. Yang yang dimaksudkan itu apa Pak maksudnya? Outcome Mohon maaf. itu capaian ya, capaian dari Capaian. sistem yang dikerjakan. Ya, jadi capainya itu apa? Ya, misalkan adalah itu untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat. Oh, Nah, gitu kan? berarti supaya siswanya lebih mudah begitu ya dalam melakukan. Nah, gitu Oh, capaian. Capaian dari pekerjaan yang siap mau Pak. kita hasilkan ini apa? Itu lebih Siap, penting siap. ya. Capaian atau Siap output Pak. gitu ya. Oke, bagus. Terima kasih Pak Baik, Ucup. silakan dilanjutkan jadi proposal ya dengan melakukan studi referensi sebanyak-banyaknya ya. Oke, Herlina, silakan.
Ya, Pak. Makasih, Pak. Sebelumnya mohon maaf izin off cam, Pak ya, karena Hmm. laptopnya belum ada kameranya soalnya. Ya, ya, oke, silakan. Ya, oke Pak. Makasih Pak. Jadi kemarin judul yang saya ajukan adalah eh, rancang bangun sistem informasi peminjaman perangkat monitoring spektrum frekuensi radio berbasis web, Pak. Jadi ini latar belakangnya adalah karena kebetulan di tempat instansi saya bekerja, Pak, di sana ada banyak sekali perangkat monitoring untuk mengukur spektrum frekuensi radio. Nah, dengan banyaknya perangkat ini, kami kami adalah kebanyakan petugas yang di lapangan ini setiap kali melaksanakan kegiatan itu harus dilengkapi dengan perangkat-perangkat monitoring ini, Pak. Sayangnya, setiap kali kami akan turun ke lapangan, kami harus meminjam perangkat ini dengan cara manual gitu, Pak. Jadi kita disediakan eh, form yang sudah berupa print-printan begitu, terus kita isi mereknya apa, perangkat ini apa, merek, tipe, kemudian nomor serinya berapa, kondisinya bagaimana gitu. Jadi kadang saat pelaporan pun juga formulir-formulir tersebut tercecer gitu Pak. Jadi tidak bisa terekap dengan baik. Jadi tujuannya saya untuk membuat rancang bangun sistem ini ya untuk memudahkan pekerjaan kami, terutama yang mau turun ke lapangan gitu Pak. Jadi saat saat akan meminjam perangkat itu data-data perangkat itu tinggal diklik aja gitu. Kemudian juga data-data perangkat itu bisa terekap dan bisa terhitung jam kerja perangkat tersebut, Pak. Sehingga nanti di waktu tertentu akumulasi dengan jam perangkat yang sudah sekian banyak itu nanti bisa dihitung dijadwalkan kapan perangkat itu bisa dikalibrasi gitu, Pak. Seperti itu, Pak, mungkin singkatnya. Oke, supaya tidak terlalu ini ya. Di dalam Anda itu bekerja untuk penelitian itu pertama dulu Anda fokus kepada salah satu bidang ya. Bidangnya Anda ini peminjaman alat ataukah maintenance alat gitu ya. Sistem sistem ya. Sistem untuk peminjaman alat atau barang atau servis ataukah untuk maintenance-nya. Itu harus dibedakan dulu ya. Jadi Anda itu kan mau mengelola aset atau barang, gitu kan? Halo. Ya, ya Pak, peminjaman alatnya Pak. Nah, kayak peminjaman alatnya, gitu kan? Alatnya apa itu? Anda tidak perlu spesifikasi ya dalam judul. Yang penting adalah peminjaman alat, ya kan, terkait dengan inventarisasi dan apa itu nanti bisa kita kembangkan menjadi suatu maintenance, gitu kan? Karena alat ini terbatas, ya membutuhkan suatu autorisasi, membutuhkan suatu juga itu pengelolaan, ya supaya juga tidak itu tepat sasaran gitu ya dalam penggunaannya, maka perlu dibuat satu sistem peminjaman alat secara online, gitu kan maksud Anda? Iya Pak. Oke, boleh ya. Berarti namanya apa? Nama umumnya. Ya, nama umumnya kalau tadi kan pemilu. Bayu tadi itu mengajukan e-voting. Nah, Anda apa kira-kira? Ya, e-service atau e-peminjaman. Gitu ya. Coba dicari ya, Siap, pada siap Pak. yang cepat ya. Prinsip boleh nggak ada masalah ya, tinggal cari metodenya aja. Yang Baik. metode yang digunakan atau diterapkan untuk mengakomodir proses peminjaman di dalam perusahaan Anda gitu ya. Itu nanti dilengkapi. Nanti di situ nanti ada database gitu kan. Iya betul. Database alat, ada spek alat gitu kan. Ada juga servis alat tadi itu ya, penggunaannya, utility-nya gitu ya. Jadi itu Anda harus rancang dari proses bisnis yang ada dalam peminjaman alat ini gitu ya. Peminjaman alat ini, autorisnya di mana, pengelolanya siapa, database-nya bagaimana, ya, usernya siapa saja, gitu ya. Kemudian apa itu cara inspeksi alat ini bagaimana, kalibrasinya bagaimana, itu juga semua lengkap, ya. Jadi ini saya katakan lebih dari sekedar peminjaman alat, tapi juga sampai kepada maintenance, ya. Carikan yang tepat namanya, gitu ya. Kemudian carikan metode referensinya, ya. Begitu, Erlin, ya. Bagus. Makasih Pak. Itu web apa aplikasi nanti? Apa mobile apps? eh Rencananya sih baru itu
web aja Pak, tapi mungkin nanti bisa Oke. dikembangkan dengan mobile, jadi bahkan bisa lebih mudah lagi nanti untuk pengguna. Ya, oke. Ya, bagus. Anda tinggal di mana? Di Mataram Pak, Oh, Lombok. bisa ya? Insya Allah Pak. Bisa ya? Oke, ya. Belajar Siap, ke makasih. YouTube ya. Belajar Siap ke Pak. YouTube cara itu cara bikin web ya, cara hosting Baik, web gitu ya, cara baik. bikin apps ya. Itu saya pikir nggak terlalu sulit, saudara-saudara ya, karena itu semua bisa kita cari resource ya sumbernya ya. Oke, bagus. Silakan dilanjutkan segera ya. Baik, makasih Pak. Oke, sama-sama ya. Tema Anggara, ya silakan. Suaranya nggak dengar ya? Ya, Assalamualaikum Pak Ucup. Ya, Ya, Waalaikumsalam. Tema. Anda ya tinggal untuk di mana? judul, Domisili? ya untuk domisili saya di Kutai Timur, Kalimantan Timur, Pak. Oke, bagus ya. Wah, dekat IKN dong ini ya. Agak jauh, Pak, beda kabupaten Oh, soalnya. beda kabupaten ya. Oke. Oke, apa berarti topik Anda? Ya untuk topiknya, Pak, kemarin saya untuk judul itu kan sistem informasi kebencanaan memanfaatkan data multivariat dengan network analisis untuk mitigasi bencana. Jadi untuk latar belakangnya sendiri, jadi untuk semester lalu itu kan saya nggak ikut KP Pak ya, saya ikutnya itu program MBKM yang konversi, khususnya itu MBKM proyek kemanusiaan gitu Pak. Jadi memang programnya kemarin itu uh, menarik gitu. Jadi uh, kita itu ada semacam kayak mengimplementasikan keilmuan data science itu untuk kebutuhan penanggulangan bencana gitu Pak. Nah, jadi kemarin itu kita sempat uh, kerjasama sama di Provinsi Kalimantan Timur bersama BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Jadi di situ tuh kita ada diskusi terkait dengan rencana penanggulangan daerah di sana. Nah, jadi dari diskusi tersebut, jadi memang ada beberapa masalah pokok ya, ya terkait penyebaran informasi, terus juga awareness dari masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Timur itu terkait bencana itu masih kurang gitu, Pak. Jadi makanya solusi-solusi yang ingin saya angkat di sini adalah terkait analisis dan visualisasi. Jadi bagaimana nanti data itu uh, bisa kita manfaatkan gitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di sana gitu Pak terkait bencana. Oke, bagus. Ya, bagus. Saya pikir itu sesuai ya. Yang penting adalah Anda merancang sistem ya. Nah, sistem Anda Ya, ini di mana posisinya di antara semua yang Anda ceritakan tadi itu? Untuk jadi di iya mana? Pak. Jadi di sini kan kita untuk metodenya kita pakai itu network analysis atau biasa orang yang lain juga nyebut tuh graph analysis gitu Pak. Jadi di sini nanti untuk bencana sendiri kan ada banyak faktor Pak ya penyebabnya misalnya contohnya kayak banjir itu disebabkan apa gitu. Nah jadi nanti dengan adanya network analysis ini saya harapkan nanti itu outputnya tuh berupa semacam uh, sebenarnya seperti dashboard gitu Pak, tapi bentuknya visualnya network gitu Pak. Jadi mungkin kayak contohnya tuh uh, misalnya bencana itu terhubung dengan apa gitu yang menyebabkan tingginya kan bencana tuh ada tingkat resiko juga gitu Pak. Jadi nanti dengan network analisis ini masyarakat tuh lebih paham gitu Pak terkait bencana tadi gitu apa saja yang bisa meningkatkan risiko terjadinya bencana di daerah tertentu. Oke, setuju. Ya. Jadi Anda bikin sistem aja, betul early warning system dulu ya. Early warning system itu tahapannya adalah Anda menganalisa data dulu aja dengan data itu betul vector analysis tadi ya, dengan network vector analysis tadi ya. Itu di Anda ya. Ya, Pak. Oke, ya segera dibuat proposalnya, kemudian dibuat cari referensinya ya, metode yang digunakan ya. Jadi Anda itu tujuannya adalah merancang sistem mitigasi bencana. Mitigasi itu kan pengelolaan ya sampai kepada itu aksi di lapangan gitu ya. Tapi kan nggak mungkin kita mengerjakan dari hulu sampai hilir ini kalau dengan waktu yang terbatas ya.
Jadi Anda informasi aja, informasi awal bencana itu lebih masuk akal, ya. Jadi sebagai early warning system, pemberitahuan tentang adanya bencana. Syukur-syukur outcome-nya adalah misalkan gempa. Anda apa? Bencana itu banyak sekali. Bencana itu juga dispesifikan. Misalkan gempa, gempa atau longsor, ya. Kalau Kalimantan itu kan nggak ada gempa ya. Eh, ya, historinya sih ada sih, Pak. Oke. Jadi karena Kalimantan itu kan bukan ring of fire, jadi bukan gempa ya, tapi kan kebakaran misalkan. Iya. Kebakaran lahan itu kan paling banyak tuh ya, kebakaran lahan ya. Jadi misalkan Ya. bencana yang Anda ambil adalah apa itu yang Anda angkat adalah tentang kebakaran lahan, gambut gitu kan. Itu kan sering jadi masalah nasional tuh ya. Nah, itu berarti mitigasi bencana apa itu kebakaran lahan gambut. Nah, gitu kan ya. Sistem besarnya seperti itu, tapi Anda merancang di bagian ujungnya, early warning sistemnya, ya, peringatan dininya. Jadi peringatan dini ini apa saja sebagai indikator, ya, atau sebagai katakanlah ukuran bahwa itu adalah masuk dalam kategori bencana awal, peringatan awal kebakaran. Nah, dirancang, ya. Jadi Anda apa itu harus bisa mendefinisikan dulu bencana. Bencana itu Anda definisikan menurut siapa? Tema. Menurut siapa bencana itu? Eh, Bencana ini, maksudnya gimana, Pak? Maaf, saya kurang paham. Bencana itu definisinya menurut siapa? Iya, jadi kita di sini ada data sih, Pak. Oke. Jangan ada data. Pasti ada data ya, nggak mungkin gitu kan. Itu datang tiba-tiba. Tapi Anda kan tujuan merancang sistem kan, menghitung Iya. bahwa itu dari data-data input itu diolah dengan metode Anda nanti, itu kan menghasilkan suatu output. Outputnya apa? Kriteria potensi bencana. Nah, kriteria kompetensi bencana itu dari siapa rujukannya? Itu yang paling penting. Sehingga nanti sistem Anda itu sesuai dengan standar mengenai kebencanaan, gitu ya. Misalkan setiap hari terjadi gempa, ya di mana saja gitu di kepulauan-kepulauan kita ini. Kalau misalkan 2 skala Richter, apa itu bencana? Nah kan bukan. Itu masuk sistem Anda gitu kan, 2 skala Richter, tapi kan bukan bencana, ya. Hanya menjadi suatu display bahwa ini ya itu tingkat gempanya skala Richternya adalah 2 misalkan ya. Menuju bencana itu berapa misalkan ya di atas 5 atau berapa. Nah, 5 ini loh. 5 ini harus kena ada rujukan referensinya. Nah, itu dari mana? Nah, itu harus ada cari ya. Anda harus mencari gitu kan kriteria disebut sebagai bencana. Itu gempa, kebakaran gitu ya. Kemudian juga apa itu longsor, ya, landslide, banjir gitu ya. Nah, kriteria bencana itu harus Anda punya referensi yang kuat bahwa itu disebut sebagai bencana. Ya, supaya apa? Supaya itu masuk akal, ya, sesuai dengan kriteria atau definisi kebencanaan. Nah, gitu ya, tema ya. Ya, Pak. Oke ya. Oke. Jadi segera dibuat proposal ya lengkap ya mengenai apa itu sistem yang akan Anda propose ya dengan metode yang juga Anda gunakan ya. Oke, bagus. Ya. Oke, selanjutnya Petrus John Peter. Ya, silakan Pak Petrus. Assalamualaikum. Selamat Ya, malam, Pak. selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Petrus Manurung. Gimana Pak Iya, Pak. domisili? Jadi gini, Pak. Tugas akhir saya rencananya yaitu jaringan virtual private network atau VPN berbasis mikrotik menggunakan point-to-point tunneling protocol atau PPPTV pada suatu perusahaan. Jadi kenapa saya ngambil angkat tema ini? Karena saya sudah pernah mengimplementasikan di perusahaan tempat saya bekerja, Pak. Jadi case-nya ini waktu sebelum 2020 ke belakang itu perusahaan kita selalu beli namanya IP public yang statik, Pak. Itu tujuannya untuk menggunakan VPN tapi harus menggunakan IP public. Nah, ini kan perusahaan kan anggarannya selalu semakin boros. Akhirnya saya
2023 kemarin saya mencari beberapa sumber, beberapa eh, implementasi yang ada di YouTube dan bertanya dengan rekan-rekan mahasiswa khususnya sistem informasi, kita saling berbagi, saling sharing. Mereka ada yang memberikan bahwa istilahnya coba nggak perlu IP public, bisa nggak ada solusinya nggak? Terus akhirnya ada solusinya yaitu menggunakan ID cloud-nya Mikrotik gitu Pak. Jadi IP public yang harus bayar setiap bulan itu mahal, kita cukup menggunakan IP dinamik, ya itu sudah bisa gitu sih Pak. Jadi kira-kira menurut pendapat Bapak, apakah judul ini bisa dimasukkan atau mungkin KP yang sebelumnya Pak, saya juga pernah membuat KP namanya Sistem Informasi Helpdesk IT Support berbasis web pada perusahaan PMN itu Pak. Dan itu saya juga membuat bagaimana sih supaya IT support ini menerima laporan-laporan itu tidak harus by phone atau WA, tapi bagaimana berbasis web. Dan itu sudah saya terapkan dan saya sudah implementasikan. Dan itu waktu itu saya terapkan di KP. Tapi kemarin hasil diskusi katanya kalau bisa sih judul yang lain gitu Pak. Kira-kira saran Bapak seperti apa? Apakah saya harus mengambil judul yang VPN Mikrotik berbasis point to point ataukah yang kemarin KP? Terima kasih Pak. Oke, Pak Petrus, itu bagus ya. Cuma diangkat ada inovasi dari apa yang Anda lakukan. Itu bagus, sudah diterapkan. Tapi Anda harus bisa memunculkan inovasi. Ya, inovasi atau kreativitas yang kira-kira itu merupakan hasil pemikiran Anda dalam merancang jaringan tadi itu. Ya, VPN, ya point to point kan sudah banyak gitu ya. Apa yang katakanlah itu di dalam jaringan yang Anda betul rancang ini yang memiliki hal yang penting untuk menjadikan suatu keunggulan. Itu paling penting ya. Keunggulan ya. Jadi Anda fokus pada keunggulan yang pernah Anda lakukan, yang itu belum dilakukan oleh orang lain. Nah, itulah fungsi daripada kita melaksanakan tugas akhir ya. Ada kreativitas, inovasi ya. Ada juga keunggulan. Tadi teman-teman Anda kan Bayu, e-voting Pak, e-voting untuk macam-macam ya. Keunggulannya ini Pak. Nah, keunggulannya apa? Metode ini itu kan mampu. Nah, gitu ya. Nah, dalam tugas akhir Anda, saya pikir itu tinggal dimunculkan aja keunggulannya apa. Ya, misalkan Anda itu merancang server nggak di situ tuh? Kebetulan kami juga ada NAS Pak, network area storage-nya, Nah, itu dan aja. jadi Ya, itu aja Pak ya. itu aja ya. Jadi network storage gitu kan berkapasitas sekian ya. Itu kan pakai cloud atau juga pakai ini ya, pakai itu cloud ini ya, virtual cloud ya. Iya, bisa Nah, juga itu Pak. aja. Cuma kemarin case-nya begini Pak, kenapa saya menggunakan VPN? Karena kemarin NAS itu Pak, kan ada beberapa case-nya kemarin kena hacker Pak. Jadi data-data Hmm. kita waktu itu sempat pernah hilang semua dan itu NAS dari pihak Asus Store-nya pun sudah klarifikasi kepada saya bahwa menyatakan memang mereka sempat kecolongan gitu Pak di dalam Nggak sistemnya. apa-apa, Akhirnya, nggak apa-apa. Itu beda. oh Itu beda Pak ya. ya beda. Itu nggak ada Oke, masalah. Tapi rancangan Anda kan ada di situ, gitu kan? iya Pak. Nah, itu aja. Anda merancang apa itu virtual storage ya. Virtual storage metodenya apa, kapasitasnya berapa. Itu bagus itu. Ya, termasuk pekerjaan Anda ya. Oke, baik Pak. Ya, tinggal dirancang proposalnya, dibuat tapi itu rancangannya ya. Kemudian ya dilaksanakan ya. Yang penting adalah Pak Petrus ini merupakan itu pekerjaan yang menunjukkan keunggulannya. Pak, dengan metode saya itu bisa menyimpan data terkompres sekian persen, tapi kecepatannya sama. Nah, gitu ya. Orang bicara
cloud storage itu kan bicara kapasitas gitu kan ya, bicara quality of service ya. Terakhir bicara security. Nah, security nanti aja lah ya. Security itu kan itu penting, tapi kan fokus kita dulu ruang storage ini secara virtual ya, dan servisnya gitu ya. Gitu Pak Peter ya, bisa ya kira-kira ya? Ya bisa Pak, Bisa nanti ya? akan Nah, mungkin saya ada perubahan judul sedikit kali mungkin Pak ya. salah nggak Pada masalah. saat ngajuin Ya. proposal nanti ya Pak ya. Judul itu jangan dibuat fix ya. Judul itu hanya tema besarnya saja, topik besarnya. Nanti sambil jalan kita gali ya. Yang penting setuju ya, Anda merancang cloud storage cloud ya. Oke Oke. Pak, baik Pak. Bisa ya itu ya, dengan waktu Ya bisa. bulan ya. Ya, terima kasih Pak. Yang penting bisa ya, yang penting Anda Ya, bisa dan tinggal diangkat aja lah ya, diangkat keunggulannya ya, gitu ya. oke. Bagus Pak Petrus ya, sangat appreciate dengan semangat Anda ya. Oke, Terima selanjutnya, kasih Pak. sama-sama Pak Petrus ya. Anda tinggal di mana di Sumatera ini? Saya di Tangerang Pak. Kebetulan orang Tangerang. tua orang Sumatera. Walah, tapi ke di Sumatera sana. Ya, oke bagus Pak Peter ya. Udah selesaikan aja lah itu ya, tinggal ya, nggak terlalu sulit. Terima kasih Pak untuk arahannya Pak. Ya sama-sama. Ya. Fitria, mana Fitria Melian ya. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam ya. Segera, ayo apa topiknya? Eh, saya ngangkat tentang data science. Oke. Judulnya, judulnya implementasi sistem prediksi penjualan dan rekomendasi produk berbasis website menggunakan metode machine learning. Metodenya apa? Terus kenapa? Metodenya? Kenapa? Maaf, Metodenya apa? maaf Pak, maaf diulang lagi saya nggak dengar maaf. Metode. Ya, metode machine learning. Oke. Ya, oke Ya. ya. Itu bagus. Jadi Anda merancang apa itu? Ini ya. Eh, sis- Sistem prediksi penjualan dan rekomendasi Ya, ya, ya. produk. Oke, bagus ya. Oke, itu tinggal gini, Anda harus punya referensi sistem yang sama, ya. Sistem yang sama itu misalkan itu Pak ini sudah ada sistem sebelumnya, ya. Nah itu dicari kelemahannya apa supaya nanti itu menjadi referensi bagi Anda untuk mengimprove berbasis pada kelemahan-kelemahan ini, ya. Jadi semua yang masuk tugas akhir ini, gitu kan, punya referensi sistem yang sudah berjalan, ya. Nah, termasuk tadi kan si Bayu, ya Pak Bayu tadi itu punya referensi e-voting. E-voting yang Anda jadikan sebagai rujukan itu apa? Ya, nah, itu cari kelemahannya di mana, yang itu bisa Anda atasi dengan metode yang Anda usulkan. Ya, gitu ya, Tria ya. Ya Pak. Iya Pak. Oke, bagus. Ya, silakan lanjutkan. Ya, Febi Ya Pak. Hidayatullah. Halo, Febi. Halo. Ya, oke. Ya, saudara-saudara, kita progres minggu depan. Anda siap jadi proposal ya minggu depan. Pak Petrus, Iya ya, Pak. Ya siap Pak. kemudian Herlin ya. Iya. Baik, Pak. Ayo ya, oke. Pastikan Anda semuanya punya referensi dari paper yang bagus ya. Kemudian juga dari rujukan sistem yang Anda jadikan studi ya. Oke, saudara-saudara, terima kasih atas waktu Anda. Ya, kemudian Anda request bimbingan Anda tulis di LMS ya. Jadi Anda semua ini boleh menulis request di LMS ya kan Pak. Saya mohon bimbingan, progres saya seperti ini, gitu. Bagaimana komentar Bapak, gitu ya. Itu tulis di LMS ya, saudara-saudara ya. Jadi nggak perlu WA lagi, ya pasti akan kita cek di LMS ya. Izin bertanya, Pak. Ditulis di LMS itu di bagian mana ya? Apa kita chat langsung ke Bapak personal atau gimana? Di forum LMS itu Anda bisa posting, Oh, oh ya, oke, siap, Pak. posting aja, nggak apa-apa ya. Karena LMS itu kan juga harus kita gunakan seperti itu. Jadi Anda nggak perlu WA gitu ya, nggak perlu WA, nggak perlu apa. Ditulis aja di situ ya. Minta izin kepada Bu Vesa ya, Bu Vesa mohon izin saya mau posting untuk merequest bimbingan kepada siapa gitu ya, kepada saya, kepada ini gitu ya. Gitu ya, saudara-saudara ya. Sorry Pak, mau bertanya Pak. Itu katanya harus dari Siakat Pak, karena ada di Siakat ada menu tugas akhir Pak.
Nggak apa-apa, di LMS aja nggak apa-apa ya. Halo, Oh, di LMS saja nggak apa-apa itu Pak ya. LMS aja nggak Nggak apa-apa perlu, ya. kalau berarti di Siakat kita juga tetap harus kirimin juga Pak ya. Ya, ya, Anda tulis dua lah ya, tulis dua. Hmm. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke ya, sudah sore ya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Minggu depan saya apa itu minta ada progresnya ya. Yang penting adalah Anda harus bisa mengejar target dengan waktu sampai di bulan Februari atau Maret ya. Usahakan jangan lebih dari Februari ya. Sudah selesai ya. Oke, bagus. Saudara-saudara semuanya, selamat berakhir pekan, selamat malam, dan selamat beraktivitas. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Terima Ya. kasih Pak. Terima kasih, Pak.